Dua pesawat mengintai dari Angkatan Udara Inggris terbang di dekat jalur Gaza. Penerbangan itu bertepatan dengan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel pada Januari hingga Februari 2025. Menurut flight leader, dilaporkan kedua pesawat lepas landas dari Pangkalan Udara Inggris di Siprus. Diketahui transponder pesawat dimatikan di atas Mediterania sebelum kembali ke Pangkalan Udara Inggris di Siprus. Sementara itu, situs web Inggris The Classifus melaporkan penerbangan terjadi sejak gencatan senjata pada 19 Januari 2025 silam. Dikabarkan misi lain dilakukan pada 25 Januari saat gelombang kedua pertukaran tahanan. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim pesawat tidak memasuki wilayah Gaza, namun pesawat diduga mengumpulkan intelijen untuk mendukung Israel. Sebagai informasi, sebelumnya Inggris mengakui penggunaan pesawat untuk melacak sandera. Akan tetapi aktivitasnya menuai pertanyaan publik terkait alasan penerbangan seusai tahanan dibebaskan. Lebih lanjut, Inggris menyatakan pesawat tersebut tidak bersenjata. Aksi heroik seorang diri, pejuang Palestina menyerbu pos militer Israel di kota Tuba, tepi barat pada Selasa 4 Februari 2025. Serangan itu menyebabkan 8 tentara Israel terluka, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Mengutip Tribun News, pejuang tersebut bergerak sendirian dan berhasil memasuki pos militer Israel pada pukul 6 waktu setempat. Kemudian pejuang itu menembaki pasukan Israel sebelum tewas ditembak. Media Israel melaporkan pejuang itu sempat menguasai lantai atas menara pengawas Israel. Adapun penyelidikan militer Israel mengungkapkan bahwa pejuang itu berhasil mengejutkan 2 tentara sebelum memulai serangan. Pejuang itu dilaporkan membawa senapan mesin M16 dan beberapa magasin. Saat berusaha melarikan diri, ia tewas setelah pasukan Israel melempar granat ke arahnya. Sementara Hamas memuji serangan tersebut sebagai aksi heroik. Selain itu, Hamas berjanji untuk membalas aksi brutal Israel di tepi barat. Parlemen Israel melaporkan bahwa negaranya mengalami krisis penduduk akibat perang antara pasukan IDF dan Hamas. Diketahui krisis pendudukan terjadi selama tahun 2024 dengan angka penurunan sebesar 1,1% dibandingkan 1,6% pada tahun 2023. Krisis pendudukan ini terkait dengan lonjakan emigrasi di mana 82.700 warga Israel meninggalkan negaranya. Sementara hanya 23.800 pemukim yang kembali ke Israel. Hal itu menunjukkan lonjakan emigrasi pasca konflik dengan Hamas. Mengutip Tribun News pada 5 Februari, angka emigrasi meningkat 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya pada tahun 2022 tercatat 55.300 warga Israel meninggalkan negara tersebut. Menurut data Dewan Sentral Biro Statistik Israel, dilaporkan jumlah imigran baru menurun 31% dengan hanya 32.281 imigran yang datang pada tahun 2024. Israel disebut menjadi salah satu negara yang kurang menarik bagi lulusan pasca sarjana dan wirausahawan. Adapun peningkatan emigrasi ini membuat Israel mengalami kesulitan dalam mempertahankan populasi. Meskipun ada upaya untuk menarik imigran, angka imigrasi tetap rendah. Selain krisis penduduk, bisnis Israel juga dilanda kebangkrutan akibat dampak perang yang berkepanjangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Kongres menyetujui pemindahan senjata senilai $1 miliar ke Israel. Diketahui paket senjata itu mencakup 4.700 bom baru seharga $700 juta dan bulldozer lapis baja senilai $300 juta. Amunisi itu disebut Pentagon sebagai bom serbaguna. Dilaporkan bulldozer lapis baja digunakan Israel untuk menghancurkan rumah warga Palestina. Mengutip Tribun News, pendanaan berasal dari bantuan militer tahunan Amerika Serikat. Adapun amunisi dari Amerika Serikat telah digunakan dalam serangan Israel yang menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina. Di sisi lain, Trump mencabut penangguhan pengiriman bom seberat 2.000 pon yang sebelumnya dihentikan. Permintaan ini muncul di tengah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington untuk menekankan Trump menyetujui senjata tambahan. Lebih lanjut, Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Trump atas pengiriman senjata tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.